Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube dari Tutorial Odoo Indonesia. Di sini kita akan kembali melanjutkan dalam exercise terakhir, yaitu 30, yang dimana ini adalah part keduanya terkait costing method ya. Sebelumnya inventory valuation sudah kita selesaikan. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke inventory, lalu ke configuration product categories, dan kita pilih yang kemarin sudah kita buat, yaitu contoh. Nah, jadi sebelumnya kita itu sudah menggunakan costing method standard price ya. Nah, standard price itu adalah penggunaannya ya seperti kemarin. Kita coba duplicate tab dulu, lalu kita lihat produk yang kita gunakan dalam kategori contoh itu, yaitu meja. Nah, kita lihat di sini dia kategorinya contoh, costnya 1000 ya. Nah, jadi ketika cost 1000 ini, kalau kita mau melakukan PO, saya duplicate dulu, lalu kita ke purchase dan kita buat PO langsung ya. Di sini vendornya bebas saja. Ketika kita memilih produknya si meja ini, maka unit price-nya akan terisi otomatis. Di sini adalah standard price, yaitu sebesar 1000 ini ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba yang lain ya, yaitu adalah costing method FIFO, yang dimana adalah first in first out. Ketika barang yang masuk, itulah yang digunakan ya. Jadi ketika harga beli, maka ketika dijual, harga jualnya yang digunakan adalah pada saat dia masuk. Nah, lalu kita juga kemarin ya ada menggunakan stock valuation account. Ini dia merupakan lawan yang akan digunakan baik stock input account atau stock output account ya, tergantung keluar atau masuknya, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan FIFO ya. Kita ganti dulu. Nah, sini ya, ada sebuah warning yang mengatakan bahwa mengubah cost method merupakan perubahan yang penting karena akan mempengaruhi inventory valuation. Apakah Anda yakin untuk melakukan perubahan ini? Ya, oke ya. Karena baiknya memang bagian costing method dan inventory valuation ini benar-benar sudah ditentukan di awal, pada saat kategorinya baru pertama kali dibuat ya. Jadi belum ada transaksi sama sekali. Jadi itu harus di saat itulah sudah didefinisikan. Karena untuk kedepannya ini bisa mempengaruhi inventory valuation tadi ya, sistem kedepannya seperti itu. Jadi ini karena contoh, maka tidak apa-apa, kita biarkan saja. Lanjutkan. Nah, di sini kita akan membuat PO ya, yang dimana costing methodnya sudah menjadi FIFO. Jadi yang pertama di sini kita bebas saja vendornya ya, lalu pilih projectnya meja. Nah, di sini unit price-nya yang pertama adalah 2000 ya. Seperti ini. Teksnya kita hilangkan, maaf ya, 2000 bukan 20.000. Dengan kuantitinya 1. Sini saya save. Dan kita coba buka lagi tab ya, untuk melihat journal entries, yaitu di dalam accounting, lalu accounting lagi dan pilih journal entries. Saat ini kita memiliki 51 entries ya. Kita coba confirm ordernya, lalu receive products, langsung saja kita validate di sini. Lalu kita cek journal entriesnya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada satu journal entries yang terbuat yang berasal dari transaksi transfer incoming tadi.
seperti ini jurnal item yang terbentuk. Lalu kemudian kita akan membuat satu lagi. Di sini kita duplikat aja ya, misalnya vendornya beda ya, Mulia Kencana. Di sini ternyata kita mendapatkan harganya lebih mahal ya, 3000 gitu misalnya, kuantitinya juga satu. Di sini kita save, langsung kita confirm ordernya, langsung lanjut ke receive produk ya. Kita validate ya, tadi kan ada 52, lalu kita apply di sini, validasi incomingnya. Di sini kita cari lagi. Nah, kita lihat ya, di sini yang terbentuk jurnalnya adalah seperti ini ya. Ya, dimana stok interim receive-nya 3000 di kredit dan stok valuation-nya 3000 di debit, sesuai dengan yang kita dapatkan tadi di dalam PO-nya masing-masing. Kemudian kalau si produk meja ini kita refresh, nah kita akan mendapatkan units ya, kuantitinya on hand-nya bertambah menjadi 2 dan cost-nya berubah ya, menjadi 2000 seperti ini, yang dimana dia mengikuti yang tadi pertama masuk ya, yaitu di PO 18 ini dengan harga belinya 2000. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan penjualan sebanyak satu kuantiti dari produk meja itu. Nah, di sini kita pilih bebas saja ya, misalnya Avi Cargo saya pilih, lalu kemudian ini produknya meja. Nah, di sini kuantitinya 1, lalu unit price-nya adalah 2000 ya, 2500 seperti ini. Lalu ini saya save, ini saya confirm, lalu langsung delivery aja. Nah, kita cek ini journal entries-nya ya, sebelumnya ada 53 records atau entries. Ini langsung saya apply. Ini adalah keluarnya barang. Sini saya cek lagi. Nah, kita lihat ya, inventory valuation-nya yang terbentuk adalah 2000 ya, 2000 seperti ini. Dia mengikuti cost dari yang awal dia masuk, karena kita menggunakan costing metodenya first in first out. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan kembali menjualnya lagi ya. Ini saya duplikat aja, misalnya ke customer yang lain, tapi di sini unit price-nya 3500. Dan di sini coba kalau kita cek kembali ke produk kita ya, si meja ini sebelumnya costnya 2000 dan on hand-nya waktu itu masih 2. Coba di sini kita refresh. Nah, di sini ketika sudah tersisa satu quantity on hand, kita lihat costnya berubah lagi ya, menjadi 3000, karena memang pada saat barang ini datang kita tuh membeli dengan sebesar 3000 ini. Maka dari itu Odoo menyesuaikan. Jadi di sini coba kita discard dulu ya. Sini kita hapus, lalu kita pilih ulang mejanya. Nah, di sini kita unit price-nya ubah menjadi 3500 misalnya. Oke. Karena kan kita mengikuti cost-nya yang 3000 ya. Masa kita mau menjual rugi seperti itu ya. Nah, kita save. Langsung kita confirm di sini ya. Bismillah. Nah, lalu kita masuk ke delivery-nya. Langsung kita validate aja. Di sini kita cek lagi ya, kita punya 54 entries di jurnalnya. Nah, di sini kita sudah validasi untuk transfer keluarnya. Kita coba cek lagi, jurnal entries sudah bertambah 1, dan kita cek di sini dia adalah 3000 ya untuk nominalnya.
stock valuation kredit 3000 dan stock interim deliverednya 3000. Yang dimana tadi stock valuation di kredit dan debitnya stock interim delivered di debit 3000, seperti itu ya. Jadi ini adalah efek dari kita mengimplementasikan costing method dengan FIFO ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah ini insyaallah. Baik, jadi di sini kita akan melanjutkan praktik penggunaan kita dalam costing method yang selanjutnya, yaitu adalah AFCO atau average cost. Nah, di sini langsung saya ubah saja di sini ya, dan akan muncul warning lagi ya, seperti ini. Kita biarkan saja oke. Lalu kita save. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan mengecek dulu di sini dari produksi meja ini ya. Nah, pastikan kita sudah mereset dari quantity on hand-nya menjadi 0 ya, agar tidak tercampur costingnya. Nah, kalau sudah 0 seperti ini, maka kita lanjutkan untuk membuat PO kembali ya. Kita ke home menu, lalu ke purchase, dan kita new lagi. Nah, di sini kita akan 2 kali melakukan PO ya, masing-masing satu quantity saja, juga sama. Yang pertama adalah dari sinar maju misalnya ya, dan produknya sama meja. Nah, lalu di sini unit price-nya ya. Nah, baik. Jadi kita refresh dulu ya. Kita refresh dulu tadi bagian halaman di tab purchase ini. Nah, kalau kita ulang kembali untuk pembuatan purchase-nya dimulai dari RFQ ini, ketika memilih produk meja maka unit price-nya dia akan mengambil 3000, dan ini sesuai ya dari cost yang saat ini ya. Nah, lalu kemudian kita akan ubah di sini unit price-nya menjadi 2000. Oh, bukan. Kita ubah menjadi 1000 ya. Nah, lalu PPNI-nya kita hilangkan aja. Di sini 1000 unit price-nya, kita save. Nah, kalau sudah langsung aja kita confirm dan kita ke receive products ya. Nah, kita cek dulu journal entries-nya. Untuk saat ini kita memiliki 55 records. Kita langsung validasi aja untuk incoming-nya. Nah, sudah kita done kan ya, berarti produk sudah kita terima di atas kertas ya. Ini hanya sebagai contoh saja simulasi. Di sini coba kita cek lagi journal entries-nya, akan ada satu lagi terbentuk journal entries. Nah, di sini kita lihat ya, stock interim received-nya, kreditnya di kreditnya 1000, dan stock valuation-nya debit 1000. Nah, ini sesuai ya dengan yang tadi kita masukkan di PO-nya. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah kita akan menduplikat aja ini. Nah, tetapi kita ganti misalnya menjadi Buana Sarana ya. Lalu di sini kita hapus dulu, lalu pilih ulang meja, yang dimana di sini unit price-nya akan kita ubah menjadi 1000, 2000 ya, tidak apa-apa. Nah, ini kalau kita refresh produk mejanya, kita lihat ya, costnya 1000 ya, karena kan baru ada satu quantity yang masuk dengan harga belinya 1000. Nah, lalu kemudian kita akan melakukan PO lagi di sini ya. Tetapi kita coba refresh dulu ya di sini. Kita lakukan ulang meja.
ya. Kita ubah menjadi 2000. Nah, kalau sudah di sini kita save ya. Lalu langsung kita confirm. Lalu pilih receive products-nya. Dan di sini kita cek lagi kembali ke journal entries di sini. Ya. Kita lihat sekarang ada 56 records. Lalu kita validasi saja untuk receive barangnya. Sekarang sudah done. Coba kita cek lagi journal entries-nya ya. Sekarang kita lihat ya, ada stock interim receipt sebesar 2000 lagi di kreditnya. Lalu stock valuation-nya di debit 2000. Nah, sekarang kalau kita cek di dalam produknya lagi di meja itu, kita coba refresh dulu ya di meja, dan kita lihat sekarang costnya berubah ya, 1500 seperti itu. Nah, ini adalah efek dari penggunaan costing method average cost ya. Jadi karena quantity satu pertama itu masuk dengan harga beli 1000, lalu quantity satu yang selanjutnya, jadi ini adalah produk yang quantity kedua gitu ya, bisa dianggap dengan harga 2000 kita beli, maka dia akan mengambil rata-ratanya, yaitu rata-rata dari 3000 dengan quantity 2, maka yaitu 1500 seperti itu. Dan kita akan lanjutkan sekarang ke salesnya ya. Dan kalau kita membuat quotation baru di sini bebas saja, misalnya saya pilih Surya Pratama, lalu produknya adalah meja. Nah, ya. Dan ini tidak bermasalah ya, karena ini hanya mempengaruhi cost ya, bukan sales price seperti itu. Dan di sini coba saya misalnya jual dengan harga 2000 gitu. Nah, marginnya 500 ya. Ya, baik. Dan ini adalah costing methodnya ya. Costing method untuk AFCO. Baik, sebelum mengakhiri kita akan melakukan beberapa hal dulu ya, yaitu dengan membuat sales order menggunakan produk meja tadi yang saat ini costnya adalah 1500 ya. Sini kita cek, kita membuat baru ya. Di sini unit price-nya bebas saja, misalnya 2000. Lalu di sini kita save ya. Kuantitinya juga bebas satu misalnya. Di sini saya save. Kemudian kita lanjutkan confirm ya. Nah, kemudian kita lakukan delivery-nya. Nah, di sini kita akan lanjut untuk memvalidasi delivery order ini. Nah, kita lihat ya. Sekarang coba ke journal entries. Nah, kita lihat ini adalah dokumen milik delivery order yang tadi ya. Coba kita search agar lebih nyaman dilihat. Nah, ini langsung kita klik. Nah, kita lihat ya, yang terbentuk jurnalnya adalah seperti ini ya. Karena dia delivery, maka stock valuation di kredit sebesar 1500. Lawannya adalah stock interim yang delivered itu di debit sebesar 1500. Nah, angkanya adalah 1500 ya. Ini sesuai dengan cost yang dimiliki oleh produk meja saat ini. Padahal kan sebelumnya kita melakukan sales itu dengan unit price 2000 ya. Nah, tapi di sini jurnal yang terbentuk dia adalah 1500, menyesuaikan dengan costnya si produk ya, seperti itu.
Baik. Dan itu saja ya untuk exercise terakhir dari modul inventory ini ya, exercise 30. Kita sudah menyelesaikan kesemuanya, inventory valuation manual dan automated, begitu juga costing method, yaitu standard price, first in first out, FIFO, lalu average cost, AFCO, seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah menyimak. Insyaallah kita lanjutkan di video selanjutnya, di mana kita masuk ke modul baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.